Sudah bersama kami Bang Henry Yosodiningrat dari Granat. Bang Henry, ini sebelumnya pernah ada juga kasus politisi tertangkap menggunakan narkoba. Sekarang ada Andi Arief. Kalau Anda melihat ini penggunaan narkoba sudah sampai ke politisi, itu hal yang lumrah atau memang harus menjadi warning? Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini sudah masif sedemikian rupa ya. Tidak ada satupun desa sekarang ya. Kita yang hanya muncul sesekali seorang public figure kelihatan gitu karena ya dia seorang public figure. Padahal di mana-mana setiap hari itu kan 50 orang anak bangsa yang setidaknya meninggal dan pengguna termasuk pecandu itu ada 5 juta orang, yaitu tersebar sampai ke pelosok-pelosok ya. Nah, saya berharap agar dalam penegakan hukum terkait dengan masalah penyalahgunaan atau peredaran ya, itu tidak tebang pilih ya. Kita betul-betul demi untuk menyelamatkan generasi muda bangsa. Presiden sendiri sudah mengatakan Indonesia darurat narkoba dan tidak ada yang bisa membantah. Nah, sekarang saya melihat ada muncul wacana lain terkait dengan Andi Arief. Tadi ada beberapa berita online dan juga tadi di Metro TV disebutkan bahwa ada wacana untuk rehab. Nah, menurut Anda gimana tuh mengajukan untuk rehabilitasi dari kuasa hukum? Ya, dan saya perlu keluarga? ingatkan ya, di dalam PP 25 2011 yang sudah 8 tahun semestinya itu disosialisasikan, negara kita menganut prinsip fiksi hukum, setiap orang dianggap tahu tentang hukum. Di situ jelas disebutkan yang direhab itu yang tidak dikenai proses pidana, mereka yang lapor, sudah ditunjukkan tempat melapornya di mana, itu satu. Yang kedua, yang kalaupun hasil asesmen bahwa yang bersangkutan itu mengalami ketergantungan, tapi ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti. Nah, untuk kasus ini, positif dia menggunakan narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti. Jadi nggak valid untuk dikenakan rehabilitasi? Itu tidak beralasan, justru melanggar aturan, melanggar hukum kalau akan direhab. Kenapa? Saya bukan orang yang bernafsu untuk melihat seseorang itu dihukum, tidak. Saya hanya untuk kepentingan bangsa, kepentingan generasi milenial, generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ini. Ini suatu presiden yang buruk nanti. Ketika dilakukan rehab, maka generasi milenial kita akan mengatakan kalau gitu ya boleh aja kita coba. Atau tertangkap sama polisi kita direhab. Begitu juga bagi mereka. Jadi kayak ada jalan keluarnya begitu. Kalau misalnya dia menggunakan narkoba dengan jalan keluarnya rehab begitu. Dianggapnya. Menurut mereka seperti itu, padahal tidak begitu. Tapi kan udah berapa kali tuh kasus tuh Bang? Beberapa kali tokoh publik yang ketahuan tertangkap. Itu yang salah. Itu yang salah. Cukup berhenti di situ, jangan ditambah lagi. Jangan cederai rasa keadilan masyarakat ini. Sudah terlalu banyak yang mereka melihat ada si A, si B, si C yang kita sama-sama tahu, begitu ketangkap, mengajukan asesmen, dinyatakan pecandu, kemudian direhab. Padahal tidak memenuhi aturan PP 25 2011. Jadi harusnya yang dilakukan harusnya yang lapor, untuk Andi? Kalaupun dia tidak lapor pada waktu ketangkap positif tapi tidak ditemukan barang bukti. Kalau kasus yang ini nggak boleh, orang sudah positif dan ada barang bukti. Sekali lagi saya katakan saya tidak berkepentingan apa-apa kecuali untuk generasi muda. Ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Generasi muda kita akan mengatakan ya kita pakai aja. Ntar kita tangkap juga direhab. Begitu juga yang pakai, ngapain berhenti? Kita tangkap nanti pandai-pandai aja supaya nggak ada barang bukti. Lah yang ada barang bukti aja udah positif juga masih mau direhab kok gimana? Apakah ini mendidik? Apakah ini upaya menyelamatkan bangsa? Tidak tentunya. Tapi kalau misalnya tidak direhab, apakah itu juga bisa menyembuhkan? Kalau kita bicara soal... Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tolong tunjukkan dengan saya metode apa yang bisa menjamin. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa seorang yang sudah direhab itu pasti berhenti. Tingkat kemungkinan relapse itu sampai 70%. Ya, apalagi mau direhab di LP dan sebagainya. LP mana yang sekarang ini tidak ada penyalahgunaan, tidak ada peredaran narkoba, tidak ada. Jadi tetap harus dihukum Bang, ke kasusnya Andi Arief ini, dia tetap harus lakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Ya, jangan kita aneh-aneh, jangan ada intervensi siapa-siapa, juga jangan melihat karena di public figure. Ya, saya secara pribadi tidak ada masalah. Saya kenal baik sama Andi Arief. Kami satu daerah, satu kampung kok. Tapi demi untuk kepentingan bangsa, kepentingan lebih besar, kepentingan keluarga, kepentingan pribadi itu saya kesampingkan. Saya bersama dengan Barreskrim Polri sekarang sedang melakukan kerjasama. Hari Minggu yang lalu, kami mengumpulkan 15.000 orang di Padang untuk deklarasi milenial anti narkoba. Generasi muda yang bebas, bermartabat, sehat tanpa narkoba.
Dan minggu depan kami bikin di Riau, minggu berikutnya di Aceh, minggu berikutnya di Medan. Akan sia-sia usaha kami kalau tidak didukung oleh yang penegakan pihak yang hukum lain. yang tidak tebang pilih begitu. Iya, jangan tebang pilih. Bang Henry, kalau begitu, kalau Anda melihatnya ini sekarang, Andi Arief sudah terbukti memang menggunakan narkoba begitu, dan Anda katakan memang harus dihukum semestinya, jangan dikasih rehab. Tapi kalau sekarang kita lihat, sekarang kalau misalnya kita ngomong soal apakah dia ini hanya pengguna, ataukah memang dia itu bagian dari sindikat narkoba? Kalau Anda melihatnya bagaimana sebagai posisi dia seorang politisi? Oke, kita pertama untuk kasus ini kita serahkan kepada pihak penegak hukum, pada aparat kepolisian selaku penyidik, itu satu. Yang kedua, ya, saya sudah sejak hampir 10 tahun lalu, saya pernah secara tegas saya mengatakan bahwa sindikat narkoba masuk istana pada waktu zaman SBY. Ya. Indikasinya apa? Ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, yang tiba-tiba yang mengatakan bahwa tidak merekomendasikan Ola untuk diberikan gerasi. Kok tiba-tiba di istana surat itu hilang, ya? Siapa-siapa lingkaran di istana pada waktu itu, ya? Betapa murahnya gerasi pada zaman SBY. Sekarang Presiden Jokowi tegas mengatakan tidak ada gerasi dalam kasus narkotik. Artinya apa? Sejak zaman hampir 10 tahun yang lalu, banyak lingkaran orang-orang yang dekat dengan istana itu menjadi pemakai. Ya. Nah, bahwa ini ada kemungkinan ada kaitannya dengan sindikat atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada hasil pengembangan dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polri. Jadi memang tidak tertutup kemungkinan jika memang seorang politisi, seorang regulator, ini yang kebetulan dari Partai Demokrat, begitu? Ya, secara kebetulan. Jadi jangan kait-kaitkan dengan masalah politik lah, nggak ada hubungannya dengan politik. Ya, apalagi menyalahkan Jokowi. Kemarin ada yang mengatakan ini salah Jokowi, kegagalan Jokowi. Loh, apa bisa dibuktikan bahwa Andi Arief baru menggunakan narkotik pada zaman Jokowi? Kan tidak bisa dibuktikan juga. Justru kebanyakan ini adalah yang mulai dari sekian juta ini, itu mulai dari 15 tahun lalu, bukan baru sekarang. Justru sekarang ini semakin kelihatan Presiden sudah begitu keras. Presiden pernah mengatakan, belum pernah dikatakan oleh Presiden sebelumnya, pada ketika puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Kota Tua 2017. Presiden mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Generasi muda akan dihancurkan. Kita akan kehilangan sebuah generasi. Oleh karena itu, kalau undang-undang membolehkan, katanya, itu kata Presiden, maka sudah saya perintahkan kepada Kapolri, kepada Kepala BNN, dor mereka. Diulangi lagi, dor mereka. Sekarang untuk menyelamatkan generasi muda, kejar mereka, hajar mereka. Sebegitu semangatnya Presiden. Ayo kita dukung dong semangat ini. Kita selamatkan generasi muda, jangan dengan cara-cara yang menimbulkan satu presiden yang buruk, mengakibatkan gagal dalam upaya menyelamatkan generasi muda. Walaupun kita belum tahu apakah ini nih, kalau kita bicara Andi Arief, apakah dia hanya user ataukah memang dia tergabung dalam suatu sindikat tertentu? Pertama, kaitannya dengan terbukti dia menggunakan, tegakkan aturan yang ada. Karena ketika dia ditangkap, juga ditemukan barang bukti. Itu satu. Yang kedua, dia tidak pernah lapor sebagaimana ditentukan dalam PP 25 2011. Yang ketiga, apakah dia ada kemungkinan terkait dengan sindikat atau tidak, kita serahkan kepada penyidik Polri untuk menentukan. Dan apakah ini juga menurut Bang Henry ini hanya puncak gunung es? Sebenarnya banyak juga mungkin ada kemungkinan tidak hanya politisi yang ketahuan aja ini. Tidak menutup kemungkinan. Saya sudah katakan, tidak menutup kemungkinan. Bisa saja. Ya jangan dikatakan bahwa ini kriminalisasi, ya, kriminalisasi ulama, kriminalisasi politisi, asal berseberangan dengan kelompok pemerintah dikatakan kriminalisasi. Orang jelas-jelas menganiaya, ditelak di depan mata kita, menghancurkan muka orang pakai dengkul, dikatakan kriminalisasi ulama. Baik. Ya coba kita cerdaslah berpikir gitu. Baik, Bang Henry Yosodiningrat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama.